Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Nanda Ahmad Basuki. Dan dalam video kali ini kita akan membahas 10 hal yang mana Turki itu lebih baik daripada Indonesia. Nah, 10 hal itu apa saja? Terletak di bagian mana saja Turki itu lebih baik daripada Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang itu. Dan insya Allah di video selanjutnya atau nanti ke depannya kita akan membahas juga 10 hal di mana Indonesia itu lebih baik daripada Turki. Oke, kita langsung saja ya. Apa sih 10 hal yang Turki itu lebih baik daripada Indonesia? Yang pertama, itu kita bisa melihat dari budaya peradaban Islamnya ya. Jadi budaya peradaban Islam di Turki itu kental. Ya, saya bilangnya budaya, bukan ibadah Islamnya ya. Jadi budaya Islamnya kental itu seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti budaya menyapa dengan salam. Nah, mungkin kalau kita perhatikan di Indonesia memang ada budaya menyalami orang lain, misalnya assalamualaikum Pak Haji gitu kan. Tapi dari apa yang saya perhatikan dan saya alami itu, budaya salam itu hanya dilakukan untuk orang yang kita kenal saja. Seperti itu, saya kira seperti itu. Meskipun kita memberikan salam kepada orang yang tidak kita kenal, itu pun jarang kita lakukan. Nah, di Turki itu lain, budaya salam, budaya keislaman, memberikan salam kepada orang lain itu hampir berlaku kepada semua orang. Kita berpapasan dengan orang, assalamualaikum, gitu kan, meskipun tidak kenal, dan itu udah menjadi hal yang biasa. Dan di kasus lain juga, misalnya kita masuk ke toko nih, ke warung, pasti itu biasanya baca salam juga, assalamualaikum gitu, waalaikumsalam. Atau masuk ke rumah atau masuk kemanapun itu, biasanya budaya salam itu sangat kental di Turki. Itu kenapa budaya di Turki, keislaman Turki itu kental. Yang kedua, itu adalah budaya mendoakan ya. Jadi di sini ini doa itu kan kebaikan. Jadi budaya mendoakan di Turki ini sangat kental juga. Misalnya nih, ada seseorang yang beli dari toko. Saya beli minum misalnya. Allah razul misalnya. Semoga Allah meridai kamu, atau Allah barakat versin misalnya, semoga Allah memberikan keberkahan. Jadi ketika transaksi jual beli atau saling memberi gitu kan, saling memberikan hadiah, itu ada budaya seperti itu teman-teman. Jadi saling mengucapkan semoga Allah meridaimu, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dan sebagainya. Dan itu hal yang unik dan bagus, saya kira budaya yang bagus. Dan di Indonesia sendiri, dari apa yang saya ketahui, belum ada budaya yang semoga semoga Allah meridai kamu, semoga Allah. Memang ada teman-teman, kita tidak bisa memungkiri itu ada, tapi itu tidak tidak membumi gitu, tidak bukan menjadi hal yang umum yang ada di Indonesia. Seperti itu yang pertama, budaya peradaban Islamnya di Turki itu kental. Yang kedua, jumlah ini tadi tentang budaya Islamnya. Yang kedua, ini kita akan membahas tentang budaya akademiknya. Di Turki itu jumlah publikasi ilmiahnya lebih banyak daripada Indonesia. Nah, kemudian versi siapa? Nah, ini saya ambil dari versinya Skimag OJR. Di internet teman-teman bisa cari ya, Skimag SCIMAGJR.com. Nah, di Turki itu menduduki negara ke-20 paling banyak mempunyai publikasi ilmiah dibandingkan Indonesia, di urutan nomor 47. Nah, tapi gini loh logikanya gini. Turki itu memiliki masyarakat semuanya itu 80 jutaan. Dan universitas yang ada di Turki itu nggak sampai 300. Itu cuma ada 209 universitas, 131-nya universitas negara, 78-nya itu universitas swasta ya teman-teman. Jadi sedikit. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, itu ada 4.000 lebih universitas yang aktif di Indonesia, dan lebih dari 25.000 jurusan yang ada di Indonesia. Tapi publikasinya di Indonesia itu kalah. Dan dari segi pelajar juga sebenarnya Indonesia itu banyak sekali
baik di universitas, SMA, S2, S3 itu kita lebih banyak daripada Turki. Tapi sayangnya budaya tulis menulis, budaya literasi di Indonesia, publikasi ilmiah itu belum menyamai Turki. Nah, saya juga tidak mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa di Turki itu jumlah publikasi ilmiahnya lebih banyak daripada Indonesia. Kalau kita bandingkan, seharusnya Indonesia lebih banyak karena jumlah pelajarnya lebih banyak daripada jumlah pelajar di Turki gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bangunan civil engineering atau infrastruktur, kemudian perumahan, tata kota di Turki itu luar biasa bagus, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, contohnya di Konya, khususnya di Konya itu kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa lihat di Google Map atau Google Earth itu ya, bisa cek dari internet, itu tata kotanya itu bagus sekali teman-teman di Konya itu. Tidak hanya di Konya, tapi di Turki secara umum tata kotanya itu bagus, seperti kok udah ditata dari dulu, udah dari lama gitu, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu itu udah kayak ditata. Ini nanti jalannya harus lebar, di sini harus ada taman ya. Kalau teman-teman lihat di Turki itu rata-rata di tiap kota, di tiap provinsi itu memiliki taman kota. Taman kotanya besar, hampir di mana-mana itu, hampir di setiap daerah, tiap distrik itu ada taman kotanya. Di dalam taman kota itu ada taman anak-anaknya juga, tempat seluncuran, tempat ayunan dan sebagainya. Itu hal yang unik dan perlu kita tiru. Dan semua itu dirawat dengan bagus dan bersih. Petugas kebersihannya luar biasa giatnya, kemudian juga bersih tata kotanya bagus sekali, itu luar biasa. Selain itu juga untuk ruas jalan transportasinya juga besar gitu teman-teman. Di tengah kota itu rata-rata 3x3 ukurannya 3 mobil kanan kiri. Ya, maksudnya ada jalan itu kan, apa sih namanya ya, highway itu ukuran 3 mobil, kebalik lagi ukuran 3 mobil. Saya nggak tahu istilahnya dalam dunia transportasi ya. Kira-kira seperti itu. Itu luar biasa, tatanannya itu sangat bagus gitu loh menurut saya. Dan itu di Konya sendiri saya belum pernah mengalami macet ada, tapi macet lampu merah ya, bukan macet dalam artian numpuk-numpuk karena panjang dan karena kebanyakan itu ya transportasi ya. Macet dalam artian lampu merah berhenti maksudnya ya. Seperti itu, emang tata kotanya luar biasa di Turki. Kemudian juga bangunan perumahannya. Jadi di Turki ini orang yang tinggal di rumah ya itu dianggap sebagai orang yang kaya. Dan karena orang yang punya rumah sendiri nih, bangun di tanah sendiri, punya rumah sendiri, itu dianggap sebagai bukan orang biasa. Dan rata-rata orang Turki itu tinggal di apartemen karena untuk membuat rumah, membeli tanah di sini itu mahal. Orang bakal memilih untuk tinggal di apartemen daripada tinggal di rumah. Nah, dan itu pun rumah itu pun memiliki lantai yang luar biasa banyak, ada 15 lantai, 20 lantai, dan itu hal yang biasa ya, seperti itu. Mungkin di Indonesia saya nggak tahu juga ya, mungkin rumah yang perumahan orang, apartemen yang setinggi 25 lantai itu bukan hal yang biasa gitu. Itu hal yang wah gitu mungkin ya, menurut saya seperti itu. Terus bangunannya juga rapi dan bersih gitu, dari tatanan warnanya juga bagus itu. Dan saya lihat kemarin di internet itu setiap 60 tahun atau 50 tahun atau 40 tahun bangunan yang sudah kelihatan tua itu harus dihancurkan. Artinya harus diperbarui lagi. Takutnya nanti roboh karena tua gitu kan. Itu sistem yang juga bagus sekali yang ada di Turki untuk infrastruktur. Itu yang ketiga. Yang keempat, manajemen uang negara dan sistem wakafnya luar biasa bagus. Ini juga banyak sekali saya lihat ya, konferensi atau seminar yang membahas tentang manajemen wakaf di Turki. Tapi mohon maaf saya juga tidak terlalu tahu ya seperti apa pengaturan sistemnya. Tapi saya bisa merasakan
dari bagusnya sistem yang dibuat oleh negara Turki. Yang pertama kita akan berbicara tentang manajemen uang negara. Nah, manajemen uang negara ini kalau di Turki itu bildiğime kadarıyla, setahu yang saya tahu itu korupsi itu jarang terjadi. Mungkin karena memang tidak terekspos ke media, atau mungkin saya nggak tahu. Mungkin bisa jadi itu yang pertama. Korupsi itu tidak semenggelegar yang ada di Indonesia. Hampir tiap minggu, tiap hari itu ada pejabat korupsi, pejabat ini korupsi, pejabat itu korupsi, triliunan, miliaran, ratusan juta, bahkan pejabat desa korupsi. Di Turki mungkin ada, saya yakin ada. Itu di setiap negara pasti ada namanya korupsi. Itu penyakit yang menyusupi demokrasi itu. Korupsi itu pasti ada, tapi di Turki dari apa yang saya lihat dari media itu jarang mempublikasikan tentang orang yang tertangkap karena korupsi. Nah, mungkin itu memang sudah ada sistem yang luar biasa di balik itu semua, bagaimana cara untuk mencegah orang untuk tidak korupsi. Nah, itu satu mungkin ya. Teman-teman kalau nanti mungkin lebih tahu bisa menuliskan di komentar. Itu tentang uang negara dan kemudian sistem wakaf. Nah, sistem wakaf Turki juga sangat bagus, teman-teman. Pembagiannya merata. Saya merasakannya itu ketika tinggal di asrama. Misalnya di asrama negara. Itu gini, asrama negara di sini itu satu bulannya 350 TL kalau tidak salah 350 atau 300 TL, dan itu sekitar 600.000 satu bulan. Itu fasilitasnya udah bagus. Fasilitasnya apa aja teman-teman? Kalau lihat video vlog saya di di asrama, itu bisa lihat. Itu asramanya satu kamar 4 orang. Di sana ada kulkas, di sana ada lemari, di sana ada ruang belajar, di sana juga ada tempat mandi, shower, air dingin, air panas, kemudian ada toilet duduknya. Kemudian juga tempat laundrynya juga gratis, makannya 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Cukup bayar 350 TL atau sekitar 600 atau 700 ribu lah. Nah, itu bantuan dari negara untuk pelajar. Itu udah ada bantuannya gitu. Dan itu luar biasa, kita merasakan keterbantuan yang luar biasa dari negara. Itu yang pertama. Kemudian juga di Turki itu ada sistem, mungkin di Indonesia juga ada sih ya. Jadi setiap bulan itu kalau kita pergi ke bank misalnya mau ngambil uang, kita akan lihat orang-orang tua tuh ngantri panjang sekali karena untuk ngambil uang bulanan bantuan untuk orang yang sudah sudah emekli itu apa ya? Udah pensiun. Itu bantuan dari negara. Nah, kemudian juga di Turki, teman-teman, saya juga beberapa hari yang lalu tanya, untuk uang kuliah di Turki, semua jurusan di universitas apapun, itu uang semester pertamanya ketika kuliah itu digratiskan. Jadi mau ke jurusan kedokteran, mau jurusan bahasa Inggris, keagamaan, uang semester pertamanya di S1, S2, S3 itu digratiskan. Baru nanti mulai bayar di semester kedua. Nah, itu luar biasa membantu sekali, dan juga itu membangun atmosfer teman-teman yang di Turki tidak mau kuliah untuk merasakan bagaimana rasanya kuliah di semester 1. Nanti kalau udah tertarik pasti akan lanjut ke semester 2. Mungkin seperti itu. Itulah kenapa mungkin pendidikan di Turki itu juga lumayan gelişmiş ya, maju gitu. Mungkin karena sistem itulah yang membuat Turki itu sistem pendidikannya juga oke gitu ya. Itu yang keempat, manajemen uang negara dan sistem wakafnya bagus. Itu masuk ke asrama, masuk ke gaji orang pensiun, masuk ke uang kuliahnya jadi murah, kemudian uang digratiskan di semester pertama, kemudian juga bantuan untuk pelajar, bantuan untuk keluarga mungkin, dan sebagainya. Itu karena manajemennya luar biasa. Dan itu tidak akan saya belum menemukan ada bantuan dari negara untuk masyarakat yang dikorupsi sampai 14 triliun, sampai miliaran, bahkan yang 100 juta untuk bantuan orang kampung pun kalau di Indonesia dikorupsi. Mungkin ya itu oknum sih ya, kita tidak bisa mengeneralisir itu. Oke, kita next ya. Yang ke berapa nih? Yang kelima. Sistem pajak di Turki itu bagus.
Maksudnya bagaimana? Sistem pajak di Turki itu sebenarnya ini bisa jadi kekurangan sih ya. Sistem pajak di Turki itu lebih besar ya. 18% kalau tidak salah. Khususnya itu untuk elektronik dan kendaraan. Untuk elektronik itu mahal sekali di Turki itu. Bisa sampai 50% lebih mahal daripada Indonesia. Bahkan juga kendaraan. Contohnya seperti ini. Di Turki ketika saya mau beli anggaplah HP Samsung misalnya. Di Indonesia kita beli 2.500.000, di Turki bisa dengan harga 3.500.000. Bedanya bisa 1 juta sampai 1.500.000 karena pajaknya tinggi, 18% sampai 20% kalau tidak salah. Tolong nanti dibenarkan kalau saya berbicaranya kalau informasi yang saya berikan salah ya. Itu. Jadi pemasukan uang negara dari sistem pajak elektronik dan kendaraan itu luar biasa gede, teman-teman. Itu saya kira bagus, tapi tidak semuanya memiliki pajak yang besar. Contohnya kalau di Turki kita beli pakaian itu cenderung lebih murah daripada Indonesia. Contohnya seperti ini, jas misalnya, jas nih, takım elbise bahasa Turkinya, jas untuk nikah itu loh yang bagus itu. Di Indonesia itu bisa sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta dan mahal sekali. Di Turki 400 TL, 500 TL atau sekitar 1 juta udah dapat jas yang bagus, sudah bermerek gitu. Itu contohnya jas. Kemudian jaket dingin ataupun pakaian itu murah di Turki, saya kira itu murah. Dan sepatu juga, sepatu di Indonesia, dan kebanyakan saya lihat merek sepatu seperti Nike atau Adidas itu diproduksi di Indonesia, dijual di Turki dengan harga yang lebih murah. Saya kira saya beli sepatu Nike itu made in Indonesia, dibuat di Indonesia. Wah, gara-gara tulisan itu saya mau beli. Itu ya, saya kira sistem pajaknya bagus untuk elektronik karena apa ya, semua orang kan memakai elektronik ya, HP, kemudian kendaraan juga. HP lah yang paling banyak orang pakai, dan pemerintah Turki tahu bahwa HP ini merupakan kebutuhan, kemudian diberikanlah pajak yang besar untuk elektronik, dan itu pemasukan negara yang luar biasa besarnya. Itu yang kelima. Yang keenam, sistem kesehatan, pendataan penduduk dan BPJS-nya bagus. Jadi di Turki itu karena negaranya tidak sebesar Indonesia, kemudian lebih dekat dengan Eropa mungkin yang punya teknologi kesehatan lebih bagus, lebih baik. Itu mereka bisa memanage rumah sakit itu dengan manajemen yang bagus dan modern dan lebih komprehensif dibandingkan negara kita. Contohnya anggaplah gini, tuk bebek, ketika ada suami istri yang tidak punya anak, mereka ingin membuat bayi tabung lah. Bayi tabung di Indonesia itu ratusan juta, bahkan pokoknya di atas 80 juta ke atas, 80 juta, 100 juta, 150 juta mungkin dan sebagainya. Di Turki tuk bebek atau bayi tabung itu nggak sampai 100 juta, ya 60 juta, 70 juta itu udah bisa membuat bayi tabung dengan rumah sakit. Itu salah satu, kok bisa semurah itu. Saya juga mempertanyakan itu, kok bisa murah, tapi kualitasnya itu tidak sebanding dengan harganya. Harganya murah tapi kualitasnya bagus juga gitu, hasilnya juga bagus gitu. Di sektor lain juga banyak, tidak hanya di kesehatan untuk ibu kandungan nih, ada gigi, ada mata, ada rambut dan sebagainya, itu murah untuk biayanya. Bahkan kalau orang Turki yang sakit dengan orang asing yang sakit datang ke Turki itu lebih murah biayanya untuk orang Turki, dan itu jauh sekali loh perbedaannya, bisa sampai 50 sampai 25%, 25 sampai 50%. Dan bagaimanakah manajemennya itu luar biasa. Saya kira memang gara-gara pajaknya mahal, maka biaya rumah sakitnya jadi rendah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian pendataan penduduk. Nah, di Indonesia pastinya itu KTP kan, ada KTP. Kalau di Turki itu ada namanya
TJ Kimlik. Nah, di sini sistem pendataan penduduknya bagus. Karena memang di Turki itu orangnya tidak sebanyak di Indonesia. Karena ya itu salah satu faktornya mungkin ya. Tapi itu bisa menjadi, kita bisa mencontoh ke Turki. Sistem pendataan penduduk seperti KTP itu jadi satu kartu itu bisa digunakan untuk semuanya. Pergi ke rumah sakit pakai tunjukin TJ Kimlik, tunjukin KTP itu bisa. Kamu punya Sigorta BPJS yang terhubung dengan KTP. Jadi nggak perlu lagi bawa kartu BPJS, kartu apa dan sebagainya. Satu kartu itu udah untuk semua, udah kayak sistem big data mungkin ya istilahnya. Itu satu kartu untuk semua, itu udah komplit. Itu bagus sekali. Dan orang asing atau orang Turki itu wajib punya kartu tersebut. Yabancı atau orang Turki wajib punya kartu tersebut. Dan hampir semua orang itu terdata semuanya, tersistem dengan online. Nah, itu luar biasa sekali sih. Kita perlu meniru itu, teman-teman. Oke, itu ya. Kemudian tadi pendataan penduduk dan BPJS. Nah, BPJS-nya Sigorta. Kalau bahasa Turki BPJS itu Sigorta. Sigortanya juga bagus untuk pelajar, apalagi pelajar juga penduduk Indonesia. Pelajar dan penduduk Turki ya. Nah, Oke. Lanjut ke yang ketujuh, yaitu manajemen masjid yang ada di Turki itu bagus sekali, teman-teman. Jadi mungkin ini bisa jadi kelebihan, bisa juga jadi kekurangan. Jadi masjid di Turki itu semuanya di bawah negara. Itu semuanya diatur negara. Jadi di Turki itu punya sistem. Untuk orang yang mau jadi imam masjid itu ada seleksinya. Jadi kalau di Indonesia kan bebas siapa aja gitu kan. Ya mungkin karena di Indonesia kan negaranya gede sekali dan manajemennya tidak mudah kalau negara semua yang ngatur kan. Mungkin itu penyebab Indonesia tidak bisa di masjid-masjidnya itu tidak bisa semuanya diatur. Dan bahkan kalau di Indonesia itu masjid yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ini ada masjid dari jemaah ini, masjid jemaah ini dan sebagainya gitu. Kalau di Turki, masjid itu cuma satu, ya masjid yang dikelola oleh negara dari Diyanet, namanya Diyanet Kementerian Agama. Jadi untuk orang yang mau jadi imam di masjid, orang mau jadi khatib misalnya, khatib yang bisa pemberi khutbah di masjid itu ada seleksinya. Dan jadi nanti ada tes tulis, ada tes baca Quran dan sebagainya. Nah, jadi untuk imam seperti itu, tes tulis, tes baca Quran, tes hafalan, baru bisa jadi imam. Itu pun cuma imam. Kalau nanti mau menjadi khatib Jumat ya, atau orang yang bisa mengasih khutbah, ceramah gitu, itu tidak bisa semua orang. Mereka juga ada mekanismenya sendiri. Nanti ada ujian lagi yang lebih tinggi, ada takhasus. Saya kemarin sempat tanya-tanya ya, ada takhasus lagi untuk menjadi khatib Jumat. Nah itu. Jadi seperti itu sistemnya bagus. Tapi di samping kelebihannya ada juga kekurangannya, yaitu apa yang disampaikan di khutbah Jumat itu tidak bisa bebas. Itu sudah ada teksnya jadi negara. Ini negara ngasih, kita Diyanet ngasih, kita memberikan teks khutbah tiap Jumat sama di seluruh Turki. Misalnya teksnya harus ini, yang dibaca ketika Jumat harus ini, doanya harus ini, dan seperti ini yang harus disampaikan. Nah itu kekurangannya. Jadi itu keterbatasannya, dibatasi oleh negara. Jadi negara itu mengintervensi apa yang akan disampaikan oleh khatib-khatib di mimbar Jumat. Nah itu sih salah satu, mungkin bisa dibilang kekurangan, tapi bisa dibilang juga kelebihan. Karena biar mengkontrol, khatib itu tidak membicarakan hal-hal yang lain selain nilai-nilai agama yang perlu disampaikan ketika berkhutbah di hari Jumat. Itu sih ya. Itu yang ketujuh, manajemen masjid. Kita lanjut ke yang kedelapan, yaitu transportasi umum. Nah ini yang perlu juga kita lihat, itu transportasi umum di Turki itu luar biasa bagus. Kalau bahasa Turkinya itu mükemmel. Seperti ini. Jadi di Turki
transportasi umumnya, transportasi publiknya itu lebih bagus daripada transportasi swastanya, seperti taksi ya. Contohnya taksi. Karena di Turki ada tramway satu, kemudian ada otobus atau bus. Itu di setiap di setiap kota ada. Kemudian tapi tidak, untuk tramway tidak di setiap kota. Yang ada tuh otobus di setiap kota itu ada. Kemudian tramway, otobus, kemudian sky tram itu, jadi gondola itu ada di Istanbul kalau nggak salah, sama ada di Ankara. Kalau gondola sama di Antalya satu lagi yang saya tahu. Kemudian ada pesawatnya. Loh, kenapa kok bagus? Karena sistem sudah menggunakan sistem kartu elektronik. Itu di Indonesia juga ada, tapi di sini merata, setiap kota itu ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian dari tramway-nya juga bagus sekali, khususnya di Konya, karena saya tinggal di Konya. Sistem tramway-nya itu untuk pelajar, otobus, tramway itu gratis. Untuk pelajar itu digratiskan. Jadi tramway, otobus di Konya digratiskan, tapi di kota lain tidak. Itu khusus di Konya. Makanya teman-teman kalau mau mandiri enaknya di Konya, karena kalau udah punya kartu pelajar itu gratis menggunakan transportasi umum. Kemudian di Turki itu pesawatnya murah teman-teman. Jadi saya kemarin cek pulang pergi dari Turki ke Mesir ke Turki lagi itu cuma 1.000 lira. 1.000 lira itu sekitar 1.500.000 atau 1.700.000. Berangkatnya berarti sekali pergi ke Mesir itu sekitar sekitar 750.000 mungkin ya, atau 800.000. Itu murah banget. Saya nggak tahu kok bisa semurah itu. Karena mungkin itu ya dari faktor jaraknya juga sih ya. Tapi itu bagus sekali loh. Apalagi ya, itu ya, manajemen transportasi umumnya luar biasa bagus, karena sistemnya sudah elektronisasi. Kemudian fasilitasnya juga udah bagus, tramway, kemudian skytram, otobusnya, kemudian pesawatnya. Dan selain itu juga yang swasta ada namanya itu dolmuş atau angkot. Itu juga bagus teman-teman, emang bersih, emang dirawat dengan rapi gitu ya. Itu perlu kita tiru, sistem transportasi umum perlu kita tiru. Mungkin di Indonesia ada sistem transportasi umum seperti ini, otobus busway di Jakarta, mungkin di Jogja ada, tapi tidak merata di seluruh kota. Contohnya di Jambi misalnya, di kota saya di Marabungu itu saya kira belum ada, mungkin karena terpencil ya, kampung saya terpencil, kabupaten saya terpencil, jadi tidak ada mungkin. Tapi di Turki itu bagus lah sistemnya. Itu sistem transportasi umumnya perlu kita tiru. Itu yang ke-8. Yang ke-9, Turki merupakan salah satu militer terkuat di dunia. Nah, itu juga menjadi kelebihan Turki dibanding Indonesia. Menurut Global Firepower, Turki itu duduk di urutan ke-11 militer terkuat di dunia. Sementara Indonesia itu duduk di militer terkuat ke-16 di dunia. Ya normal ya, karena Turki kan berbatasan dengan Syria, ada Iran, ada negara-negara sebelah sana juga yang di bagian timurnya Turki itu juga negara-negara yang bisa mengancam kedaulatan Turki. Kemudian juga ada Kurdistan, orang-orang Kurdi yang mungkin yang diteroris oleh negara. Jadi memang negara Turki harus kuat dari segi militer. Jadi itu normal. Karena Turki itu tempat Turki itu di antara Asia dan Eropa, tempat yang paling strategis. Ya, dan itulah negara yang berdampingan dengan negara konflik seperti Syria, Irak dan sebagainya. Jadi saya kira itu normal kalau Turki memiliki salah satu militer terkuat di dunia, dan juga uang pajaknya juga banyak dikucurkan untuk militer. Dan yang terakhir
Ini mungkin teman-teman, saya suka sekali dengan ini. Yang terakhir, yang ke-10 itu adalah budaya orang Turki yang tidak pendendam. Ini yang paling saya suka dan ini yang ingin saya internalisasikan, yang ingin saya ingin saya tiru untuk diri saya sendiri. Di orang Turki itu teman-teman, dari apa yang saya lihat, mereka itu tidak mudah mendendam ya. Memang mudah marahnya meletus-letus gitu, meledak-ledak. Tapi mereka tidak dendam, teman-teman. Gini, contohnya saya sering melihat kejadian ini di asrama, di luar asrama, ketika di jalan, di universitas. Ada orang yang kayak udah mau berkelahi, udah mau baku hantam, udah ngomongnya udah Nepyorsun gitu kan, pokoknya udah mau bertumbuk lah ya. Tapi setelah itu entah apa, kayak 5 menit 15 menit setelah itu mereka kayak orang biasa lagi yang nggak punya masalah sebelumnya gitu loh. Mereka yang nggak punya rasa dendam. Ya sudah, masalah tadi yang kita lalui ya sudah berlalu, sudah gitu ya, gitu loh. Contohnya di kelas, saya tinggal di asrama. Di kelas saya punya teman itu, dia temperamental ya. sedikit-sedikit marah. Bahkan ada satu titik dia itu marahnya meledak sekali, udah hampir bertumbuk gitu kan. Tiba-tiba setelah itu ya sudah diem kan, ada waktu diemnya. Kemudian 5 menit, 15 menit, 20 menit setelah itu ngobrol lagi biasa gitu loh. Perasaan kalian tadi itu marah, udah mau bertumbuk gitu. Tapi kok bisa kok semudah itunya loh. Semudah itu damainya gitu. Wah, itu kan budaya. Saya kira itu budaya orang Turki yang tidak mendendam. Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, kalau ada satu orang yang berkelahi mungkin dengan seseorang, bahkan udah dimaaf-maafin, dipaksa minta maaf satu sama lain, mereka itu tetap memiliki dendam. Bahkan dendamnya itu sampai 7 turunan gitu loh, diwariskan ke anak-anaknya. Kalau orang Turki tidak. Yang saya tahu itu, saya kira itu ya, itu 10 hal yang orang Turki lebih baik daripada Indonesia, dari apa yang saya ketahui dan dari masukan dari teman-teman lainnya. Itu ya teman-teman. Jadi ini semua adalah belum tentu benar ya. Ini dari asumsi saya, dari data yang saya peroleh. Teman-teman bisa cross check lagi di internet atau tanya lagi ke teman-teman lainnya di Turki. Jadi bijaklah dalam menyerap informasi dari manapun itu, dari kanal ini atau kanal lainnya, teman-teman. Jadi jangan menelan mentah-mentah, karena informasi tentang Turki itu banyak sekali dan bisa jadi apa yang saya sampaikan barusan ini salah gitu. Baik, saya kira itu. Insyaallah di video selanjutnya saya akan membuat juga 10 hal Indonesia yang lebih baik daripada Turki gitu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan. Oke.